Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimis sirri wa najwa wa kasifid duri wal balwa alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan dan keimanan pada diri kita. Dan dengan bertakwa, Allah akan menjanjikan suatu kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang kekal abadi, yaitu kemenangan di akhirat. Faqad fazal muttaqun, maka sungguh-sungguh telah beruntung atau telah mendapat kemenangan orang-orang yang bertakwa. Kemenangan yang tidak ada bandingan, berupa surga, kenikmatan, kebahagiaan yang abadi. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberi kemenangan. Ayuhan nas, akhir-akhir ini wabah berupa peringatan atau berupa siksaan telah melanda ke seluruh dunia, bahkan ke negara Indonesia yang tercinta ini. Wabah atau bencana yang diturunkan oleh Allah tentu mempunyai alasan. Terlebih-lebih wabah ini bersifat universal. Hampir seluruh dunia merasa takut dengan wabah ini, dan telah banyak korban berjatuhan. Mudah-mudahan ini suatu peringatan dari Allah. Kalaupun siksa, kita harus banyak beristighfar kepada Allah dan bertobat. Untuk itulah pada kesempatan ini, sebagai peringatan bagi diri saya dan saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, akan saya bacakan surat Al-Hud ayat 102, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika. Wa kadzalika, dan demikian itu, akhdhu, menyiksa siapa? Rabbika, Tuhanmu Muhammad. Menyiksa atau memberi azab Tuhanmu Muhammad. Idza akhadha, ketika menyiksa Allah, al-qura, pada suatu kaum, suatu desa, suatu negeri, atau suatu negara, atau menyiksa secara universal seluruh negara di dunia ini. Kenapa Allah memberikan siksa dan azab? Apakah itu sebagai peringatan atau sebagai siksaan? Wahia dolimatun,
dan karena penduduknya berbuat zalim. Apabila suatu negeri penduduknya sudah sangat membuat pelanggaran dosa, berbuat zalim, maka Allah akan menurunkan suatu peringatan atau siksa. Inna akhdahu, ketika menyiksa Allah pada kaum, alimun, dengan sangat pedih, siksa yang sangat pedih, syadidun, dan maha dahsyat siksa itu. Bayangkan satu makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita, yang namanya Master Corona, disebut COVID, virus COVID-19, membuat manusia semua takut, merasa ketakutan menghadapi makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu kehendak Allah. Karena yang namanya corona itu juga makhluknya Allah. Diturunkan oleh Allah sebagai peringatan atau sebagai siksa karena manusia telah berbuat zalim. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Isra ayat 16. Di sana Allah berfirman, wa idza aradna, dan ketika menghendaki kami Allah, an-nuhlika, jika merusak kami Allah atau menyiksa kami Allah, qaryatan, pada suatu desa, suatu negara atau seluruh negara di dunia, amarna mutrofiha, menjadikan aku Allah pada pemimpin-pemimpin negeri itu, pemimpin-pemimpin desa itu, fapasyaku, berbuat fasik mereka, berbuat dolim, berbuat fasik, berbuat pelanggaran, fiha, di dalam negeri atau negaranya. Fahaqo, maka berhak, alaiha, atas perbuatan fasik-fasik para penduduk negeri itu, al-qaulu, ucapan, yaitu berupa ucapan siksaan, pada marnaha, maka merusak aku Allah pada negara atau desa itu, tadmiron, dengan sungguh sangat rusak. Ini kalau manusianya sudah berbuat dolim, bahkan pemimpin-pemimpinnya juga berbuat dolim, perzinaan dilegalkan, bahkan dianggap suatu hal yang biasa, makan riba menjadi suatu hal yang biasa, bahkan hampir semuanya terlibat riba di dunia ini. Perekonomian tidak lepas dari riba yang dilarang oleh Allah. Perzinaan, bagaikan jamur di musim hujan, di mana-mana terjadi perzinaan. Bahkan, naudzubillah min dzalik, seorang ayah menjinahi anak kandungnya sendiri sudah banyak terjadi, saudara. Minuman keras menjadi kebanggaan, tarian telanjang menjadi suatu tontonan yang mengasihkan. Inilah perbuatan fasik, baik dilaksanakan oleh penduduk negeri itu atau pemimpin negeri itu. Maka Allah berhak untuk mendatangkan siksa. Kalau Allah sudah mendatangkan siksa, maka Allah akan merusak tadmiron, dengan sungguh sangat rusak. Yang kan Amerika negara superpower, Rusia negara superpower, Cina juga sekarang sudah menjadi negara superpower. Menghadapi satu makhluk kecil yang namanya corona tidak mampu, saudara. Dunia dibuat bingung. Para medis, para dokter, para perawat, semuanya panik, saudara.
Bahkan banyak di antara mereka juga menjadi korban makhluk kecil yang namanya corona. Dokter meninggal dunia, perawat meninggal dunia karena corona. Juga banyak masyarakat penduduk yang terjangkit corona, saudara. Itulah teguran Allah. Teguran, peringatan bagi orang-orang yang beriman agar kembali ke jalannya. Atau siksaan, azab bagi mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mudah-mudahan bagi kita adalah suatu peringatan. Dan bagi orang yang beriman tidak boleh takut dengan corona, saudara. Karena itu makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Kalau kita berusaha silakan, karena usaha ikhtiar di tangan manusia. Bagaimana supaya tidak terkena corona? Jaga jarak, kemudian pakai masker, atau mengisolasi diri kalau merasa dirinya tidak enak. Itu satu ikhtiar, saudara. Cuci tangan yang bersih agar kita sehat. Kita boleh berikhtiar selama dibolehkan oleh syariah. Tetapi saudara, kalau kita disuruh sholat jarak 1 meter itu melanggar syariah, saudara. Ya nggak usah kita ikuti. Wa in umiro bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika kamu diperintah maksiat, jangan didengar dan jangan ditaati. Walaupun perintah itu dari pemerintah atau orang yang menguasai kita. Boleh kita laksanakan, kita taati semua perintah yang baik, yang bertentangan dengan syariah. Jangan sekali-sekali kita laksanakan. Karena menjaga shaf dalam sholat, merapatkan shaf adalah syariah, perintah Rasulullah SAW. Kita jangan takut mati karena corona, saudara. Karena kematian itu sudah ada qadarnya. Walaupun kita sudah pakai masker, kita sudah jaga jarak, kita cuci tangan, tapi kalau memang kita dikodarkan kena corona, ya terkena, saudara. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah. Terkena wabah adalah suatu ujian, menguji keimanan kita. Kalau kita sabar, diampuni dosa-dosa kita. Dan apabila kita mati, meninggal karena wabah atau corona, maka kita dihukumi mati syahid. Tidak ada ruginya bagi orang yang beriman. Mati syahid adalah dambaan setiap orang yang beriman. Karena mati syahid tanpa hisab, tanpa dihitung, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. An Jabir bin Atik, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Asy-syahadatu sab'an. Ada 7 macam orang yang mati syahid. Siwal qotli, selain terbunuh di medan perang atau fi sabilillah. Jadi ada 7 macam orang yang mati syahid selain mereka yang mati di dalam berperang menegakkan agama Allah, mati di dalam sabilillah. Ada 7 lagi. Yang pertama diantaranya wal mat'unu syahidan. Orang yang mati karena wabah, apabila dia beriman kepada Allah, mati terkena wabah, maka dia mati syahid. Oleh karena itu kita nggak usah takut dengan corona. Apabila kita terkena mati karena wabah, kita beriman kepada Allah, kita sabar, kita menerima kehendaknya, dihukumi mati syahid. Saya baru lihat YouTube, saudara, mau tertawa saya. Katanya HRS diajab oleh Allah
karena terjangkit corona. Itu masih katanya, belum tentu saudara, karena dokter yang merawat Habib Rizik tidak mengatakan seperti itu. Rumah sakit di mana Habib Rizik dirawat tidak mengatakan seperti itu, tapi sudah ada di YouTube. HRS diajak oleh Allah. Mereka tidak baca hadis ini saudara. Apabila orang beriman kepada Allah, menegakkan kebenaran, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, terkena wabah, maka dia mati syahid. Bukan diajab saudara. Yang diajab adalah mereka orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah. Itulah diantaranya. Kemudian ada lagi mereka yang mati tenggelam karena menegakkan kebenaran, berjuang di jalan Allah. Ketika naik kapal, tahu-tahu kapalnya tenggelam saudara. Mereka dihukumi mati syahid. Demikian pula orang yang punya penyakit lambung, al-jambi syahidun. Mereka punya penyakit lambung, penyakit perut, meninggal dunia, dia tetap sabar, diberi Allah. Termasuk al-jambi syahidan, orang yang sakit lambung, sakit perut, dia sabar dan tawakal kepada Allah, maka matinya dihukumi mati syahid. Juga bagi mereka yang terbakar saudara, mati terbakar karena menolong anak kecil yang misalnya terperangkap dalam rumah yang terbakar, dia niat baik menolong, maka si penolong tadi kok mati juga terbakar saudara, maka dia mati syahid karena dia punya niat yang baik. Juga orang yang mati tertimpa reruntuhan saudara, enak-enak ngaji, dengarkan nasihat, tahu-tahu ada gempa 7,5 skala Richter, rubuh. Mudah-mudahan kita diberi ketabahan Allah menghadapi musibah ini. Juga bagi kita orang yang beriman harus selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negeri ini segera dihapus, dihilangkan dari wabah, dan dijadikan negeri baldatun thayyibah warabun ghafur. Kebenaran datangnya dari Allah, adapun kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.